Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kalian tahu nggak sih bagaimana pemerintah membangun infrastruktur negara seperti jalan, halte, bandara, atau stasiun? Yap, fasilitas-fasilitas tersebut dibangun dengan pajak yang kita bayar sebagai warga negara loh. Pajak tersebut masuk dalam pendapatan negara yang kemudian dikelola dan dikeluarkan kembali untuk membangun berbagai macam infrastruktur negara. Pengelolaan inilah yang kemudian diatur dalam sebuah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sendiri merupakan strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai kebijakan fiskal, konon katanya, kalau nggak kenal kan nggak sayang ya. Oke, perkenalkan, saya Cheryl Hidayati Nurmala dari kelas ES3F dengan nomor induk mahasiswa 1860402231024. Di sini, Cheryl bakal nemenin teman-teman untuk belajar bareng mengenai instrumen dan jenis-jenis kebijakan fiskal. So, jangan salah fokus ya. Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor dalam perekonomian yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian makro. Lalu, sektor-sektornya apa aja ya? Yang pertama ada pajak. Di awal tadi, Cheryl sempat menyinggung mengenai pajak ya, yang bisa digunakan untuk membangun berbagai macam infrastruktur. Tapi, kalian tahu nggak sih pajak itu apa? Secara umum, pajak adalah pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara. Pajak ini menjadi instrumen yang paling utama dalam kebijakan fiskal, karena menjadi sumber pendapatan utama dari negara. Nah, demi mencapai tujuan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan daya beli masyarakat dengan pajak ini. Jenis-jenis pajak diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, jenis pajak menurut golongan, terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau diwakilkan kepada pihak lain. Yang kedua, pajak menurut sifatnya, yang dibagi menjadi 2, yakni pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang dengan memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak, khususnya kemampuan dari ekonominya. Dan yang kedua ada pajak objektif, di mana pengenaan pajaknya didasarkan pada objek atau tidak mempertimbangkan kondisi dari masing-masing pribadi. Yang ketiga, pajak menurut lembaga pemungutnya, yakni ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat untuk digunakan membiayai rumah tangga negara. Yang kedua adalah pajak daerah, yakni pajak yang dipungut pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga daerah seperti pajak motor, pajak hotel, pajak restoran, dan lain sebagainya. Selain pajak, instrumen kebijakan fiskal yang lainnya adalah pengeluaran pemerintah atau belanja negara. Dalam kebijakan fiskal, pemerintah bertindak untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah di setiap tahunnya, yang kemudian tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengeluaran langsung, yakni pengeluaran yang ditujukan untuk membeli barang atau jasa yang dapat dikonsumsi dan barang lain yang dapat digunakan untuk menghasilkan kembali barang lainnya. Yang kedua, pengeluaran pemindahan, yakni pengeluaran dalam bentuk pemindahan uang kepada masyarakat untuk kepentingan sosial atau kepada perusahaan dalam bentuk subsidi. Selanjutnya, obligasi publik. Obligasi adalah salah satu jenis surat utang jangka menengah hingga jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Dalam obligasi publik, pemerintah akan menawarkan surat utang negara kepada masyarakat yang mempunyai dana. Dan apabila masyarakat membeli surat utang, maka negara akan mencicil utang tersebut disertai dengan bunga pinjamannya. Jenis-jenis dari obligasi terdiri dari yang pertama, obligasi pemerintah, yang merupakan surat utang yang diterbitkan sendiri oleh pemerintah. Beberapa jenis obligasi pemerintah diterbitkan dengan kupon tetap, kupon variabel, dan prinsip syariah atau sukuk negara.
2. Obligasi korporasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh korporasi, baik itu BUMN atau lembaga lainnya. Yang ketiga, obligasi retail, yakni obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual oleh individu atau seseorang melalui agen penjual yang telah ditunjuk pemerintah. Beberapa jenisnya ada ORI dan sukuk retail. Terakhir, ada alokasi anggaran. Pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerintahkan rasa keadilan dan kepatuhan. Anggaran pendapatan dibagi menjadi dua, yakni anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. APBN yaitu suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Tujuan dari APBN ini adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Fungsi APBN antara lain, yang pertama, fungsi alokasi. APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kedua, fungsi distribusi. APBN tidak selalu harus didistribusikan untuk kepentingan umum, melainkan dapat didistribusikan dalam bentuk dana subsidi dan dana pensiun. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. APBN merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang keempat, fungsi otorisasi. APBN merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kelima, fungsi perencanaan. APBN digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dan yang terakhir, yang keenam, yakni fungsi pengawasan, di mana APBN digunakan untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah APBD, yakni Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah didasari oleh asas ekonomi daerah, yaitu dekonsentrasi atau desentralisasi. Gimana? Sudah cukup jelas ya pembahasan mengenai instrumen kebijakan fiskal? Oke. Jenis kebijakan fiskal berdasarkan implementasinya dibagi menjadi dua, yakni kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan kontraktif. Kedua jenis kebijakan fiskal tersebut sama-sama mempunyai tujuan, yakni meningkatkan pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini dilakukan pemerintah dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan pajak. Nah, kebijakan fiskal jenis ini diberlakukan pada saat perekonomian dari suatu negara mengalami penurunan daya beli masyarakat dan disertai dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Salah satu contohnya adalah seperti yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Sepanjang periode 2020 sampai 2021, Badan Kebijakan Fiskal atau BKF dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, di mana ekspansif berarti defisit belanja pemerintah tetap besar sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi, khususnya saat pandemi COVID-19. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan menurunkan angka pengeluaran atau belanja negara dengan diikuti kenaikan pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat untuk mengatasi inflasi. Cara kerjanya dengan meningkatkan pemasukan dan menekan pengeluaran. Biasanya, kebijakan jenis ini dikeluarkan saat perekonomian negara mengalami ekspansi. Salah satu contohnya adalah ketika Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan tarif PPh orang pribadi menjadi sebesar 35% untuk orang yang berpenghasilan tinggi. Sebagai penutup, tadi kita sudah membahas berbagai instrumen kebijakan fiskal, mulai dari pajak hingga belanja pemerintah, yang ternyata punya peran besar dalam menjaga perekonomian tetap stabil dan berkembang. Dengan pembahasan ini, semoga kita semua bisa lebih mengerti bagaimana instrumen dan jenis-jenis kebijakan fiskal ini berpengaruh pada kehidupan sehari-hari dan masa depan ekonomi kita. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Sampai bertemu lagi dan semoga hari kita semua menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.